Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, kita akan masuk ke materi moderasi beragama. Sebelum kita mulai, pertanyaannya apa kira-kira moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau berpendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Itulah artinya moderator atau moderasi. Moderasi juga berarti suatu yang terbaik, suatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berani di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia menjadi atau berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seorang melakukan kedermawannya terlalu berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebut contoh beragama yang berlebihan. Contoh yang paling gamblang, ya, ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sama pemeluk agama yang lain, gara-gara mereka berbeda dalam hal keagamaan, padahal hanya Tuhan yang tahu apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan program sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam proses ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Ada contoh sikap ekstrem lain? Ada. Misalnya seorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram untuk ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi. Kemudian atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Jika dia tidak ekstrim mengganggukan teks-teks agama tanpa menghiraukan akal. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua. Yang pertama, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan berimbang berarti sesuatu berada di tengah di antara dua kutub. Antara hal yang ibadah, misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya dan berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal
menjadi kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Selanjutnya, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Yang kedua, nilai kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Terakhir, apa contoh melanggar batas kemanusiaan? Jika seorang atas ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut dengan melanggar nilai kemanusiaan. Tindakan jelas berlebihan atau ekstrim, contoh konkret dengan dalil jihad agama, seorang meledakan bom di tengah pasar lalu puluhan bahkan ratusan orang kabur tewas, ketika ini jelas tindakan yang ekstrim. Apa contoh yang lain yang lebih gamblang? Jika seorang yang beribadah selalu ada orang lain dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadahnya kepada Tuhan bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Contoh lain, seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban ibadah, namun di saat lain yang sama ada pasien dalam kondisi darurat yang harus ditangani dan tidak tangguhkan. Dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.